Kalau gitu aku review sedikit. Jadi seperti teman-teman tahu, kelompok ini diinisiasi oleh 5 orang, aku, Dina, Esi, Melinda, dan Agustina. Jadi berawal dari kegelisahan kami tentang isu kekerasan terhadap perempuan. Memang semua orang sudah bicara banyak webinar yang bisa kita ikuti, sudah kita ikuti, tapi dalam pengetahuan kami belum ada yang secara khusus mempercakapkannya dalam perspektif Alkitab. Jadi kira-kira 1,5 bulan yang lalu kami mulai berproses dan akhirnya memilih untuk membentuk kelompok ini, namanya kelompok Biblika Progresif, dan kami ingin belajar teks-teks yang selama ini kurang populer atau sudah populer tapi selalu dibaca dalam perspektif yang mainstream ya, yang tidak mendengarkan suara korban. Dan itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah membuka ruang seluas-luasnya untuk semua orang berteologi dalam perspektifnya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang sudah kita kenal, para dosen, tapi juga teman-teman yang mau ikut ambil bagian. Dan hari ini kita bersyukur sekali karena teman kita Esther dari Sumba mau memfasilitasi acara kita sore hari ini. Sengaja dibatasi hanya 20 orang di flyer dan biasanya paling banyak dengan para special guest dan lain sebagainya 25 sampai 30 mentok, itu pun yang memang sudah sangat kami bercakap ya diskusi, oh ini penting untuk ikut, ini untuk penting, jadi tetap kami beri ruang supaya kita semua bisa bersuara, kita semua bisa memberi perspektif dalam pertemuan kita, PA kita. Hari ini kita akan didampingi oleh Esther, lebih jauh nanti akan diperkenalkan oleh moderator, dan moderator kita hari ini Esi. Sebelum kita mulai, teman-teman, kakak-kakak, kita akan berdoa. Mohon izin Rifani, saya memimpin doa di dalam tata cara agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau tetap memberi kami kesehatan dan juga hasrat untuk belajar bersama-sama, terutama untuk memperlengkapi kami dalam perjuangan, dalam karya-karya kami berada bersama, mendampingi dan menopang para korban kekerasan. Terima kasih sore hari ini Tuhan sudah menolong sehingga Esther bisa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong dia dalam persiapan, dan kami percaya Roh Tuhan juga yang akan menolongnya dalam proses belajar bersama kami. Dan menolong kami semua untuk ambil bagian secara aktif dalam proses ini. Kami berdoa juga untuk teman kami Esi yang akan menjadi moderator, Tuhan juga yang pimpin, Tuhan yang tolong, supaya Esi dapat memandu percakapan proses belajar kami pada sore hari ini dengan baik. Kami bersyukur untuk kami semua yang hadir, kami percaya kehadiran kami adalah bagian dari karya Tuhan untuk saling memperlengkapi kami semua dalam proses belajar ini. Kami mohon juga Tuhan yang menolong supaya proses diskusi, proses belajar dapat berjalan dengan baik, terutama sambungan internet di tempat kami masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Esi untuk memandu diskusi kita. Silakan Esi. Terima kasih Kak Obe. Dan selamat sore untuk kita semua. Mungkin selamat malam dari tempat Kak Esther dan tempat Ibu siapa? Jolivi. Ya, Ibu Jolivi juga sudah mulai malam ya. Tempatnya berbeda-beda waktu, tetapi semoga kita tetap bisa mengikutinya dengan baik. Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tema kita pada hari ini, yang teman-teman sudah masukkan di dalam Google pendaftaran, bahwa rame nih, mau belajar, mau mengikuti dengan baik. Mari kita belajar bersama-sama hari ini dengan Kak Esther Damaris, seorang vikaris di GKS. Kita akan belajar bersama di dalam Kejadian 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua, dan mari bersama-sama kita membuka Alkitab di tempat kita masing-masing. Mari, saya akan membaca dari Kejadian 29. Sebelum Esi baca, ya, boleh, Kak? Sebelum Esi baca, bolehkah teman-teman sekalian saya meminta kita untuk fokus pada Lea, jadi menempatkan diri kita seolah-olah
kita adalah Lea, lalu dengan latar belakang, kesan yang nanti kita dapat dari kisah ini kalau kita menempatkan diri sebagai Lea, sebagai seorang kakak perempuan yang belum menikah, dan menurut tuturan Alkitab mungkin kurang menarik, serta mungkin ayah kita sudah lelah mencarikan suami untuk kita, namun tidak dapat. Nah, adik kita akan segera menikah, lalu mari kita bayangkan perasaan-perasaan itu sambil membaca atau mendengarkan kisah ini. Silakan Lisi, terima kasih. Terima kasih Kak. Mari teman-teman, sebelum itu, kalau misalnya sebelumnya kita sudah pernah mendengar membaca kisah ini, mari hari ini kita baca dengan perspektif yang baru. Mari kita hari ini belajar memosisikan diri kita sebagai Lea. Sebelumnya kami meminta izin bahwa kami akan merecord percakapan dan segala yang terjadi di dalam Zoom ini. Setelah itu kami akan menguploadnya ke YouTube, jadi teman-teman yang lain bisa mengikutinya dengan ya secara bersamaan dengan beda waktu bersama-sama dengan kita, dan teman-teman yang lain juga yang mungkin nanti sinyalnya akan kenapa-napa atau memerlukan pengulangan lagi bisa ditonton di YouTube kami di kelompok Biblika Progresif. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikannya lah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat, tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub dengannya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saut Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawa kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia.
Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Waktu kami persilahkan kepada Kak Esther untuk membawa kita di dalam diskusi pada sore hari ini. Silakan Kak Esther. Oke, terima kasih Esi sudah membacakan dengan sangat baik bagi kita sekalian. Share. Oke, kelihatan teman-teman? Kelihatan Kak? Oke. Ya, teman-teman, pertama-tama terima kasih untuk kelompok Biblika Progresif yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk bicara pada sore hari ini. Jujur sebenarnya saya gugup untuk bicara di sini, teman-teman. Lagi pula karena memang kisah tentang Lea ini baru saya dalami minggu ini ketika Tina meminta untuk menjadi narasumber di PA kali ini. Tapi mari kita sama-sama belajar. Saya berharap teman-teman bisa saling mengisi, saling melengkapi apa yang sudah saya siapkan. Saya bukan orang Biblika, tapi saya mencoba melihat kisah Lea ini dari perspektif sebagai seorang perempuan yang mencoba untuk menempatkan diri sebagai Lea dan memunculkan suara Lea yang mungkin juga suaranya banyak terdengar atau terdapat di tempat kita masing-masing, perempuan-perempuan yang dipaksa masuk ke dalam sebuah hubungan yang mungkin tidak diinginkan, tapi lalu juga dalam hubungan itu tidak dianggap. Saya memberi judul PA kita pada sore hari ini, Lea, ini percakapan klaim Lea, Laban dan Yakub lihatlah padaku. Ini tadi sudah. Rekan-rekan sekalian, biasanya kalau kita melihat kisah, membaca kisah Kejadian 29 ini, kita seringkali memfokuskan perhatian kita pada Yakub sebagai tokoh utama dalam kisah ini, kemudian nanti ada Rahel yang memulai percakapan dengan Yakub, kemudian ada Laban yang sambil lalu saja, kemudian ada Lea yang mungkin kita sering lupakan dalam kisah ini. Biasanya kalau
membaca kisah ini, yang paling besar mendapat porsi perhatian kita itu adalah Yakub, karena hampir di beberapa pasal di kitab Kejadian ini didominasi oleh Yakub. Sedangkan Rahel juga sedikit berbicara dengan Yakub. Lalu Laban, jarang sekali kita mengadres dia sebagai seseorang yang punya pengaruh besar dalam apa yang terjadi pada Rahel dan Lea. Lalu kemudian ada Lea yang dalam kisah yang kita bacanya hanya satu kali terdengar suaranya. Rekan-rekan sekalian, saya mau mengajak kita untuk lebih mendalami kisah Lea sebenarnya, bagaimana menjadi Lea. Mungkin kalau saya punya pengalaman waktu kecil, biasanya ada masa di mana kalau berkumpul dengan teman-teman, ada teman-teman yang jauh lebih cantik, ada teman-teman yang ketika berkumpul dengan orang dewasa, ada anak-anak yang selalu dibilang, ini anak lebih manis, dan mereka biasanya lebih diperhatikan, lebih dipedulikan daripada anak-anak yang lain. Nah, saya merasa tuh biasanya adalah orang yang anak kecil yang tidak banyak disukai oleh orang-orang besar di sekitar saya, gitu. Jadi karena entah mungkin karena anak lain lebih aktif, lebih cantik atau seterusnya, gitu. Tapi kemudian ketika besar pandangan itu hilang. Nah, di kisah ini nanti kita akan lihat bagaimana Lea yang dari awal memang digambarkan sebagai seorang perempuan yang, ya siapa sih yang mau memberi perhatian lebih pada dia, sementara kalau kita membaca ada Rahel yang hampir mendominasi semua percakapan atau apa yang terjadi dalam kisah ini. Meskipun nanti kalau kita baca lagi dari sudut pandang Rahel, ya Rahel juga nanti ada kisahnya sendiri. Lea dan Rahel. Nama Lea itu berarti sapi muda, sedangkan Rahel berarti domba betina. Di ayat 17 dengan sangat jelas digambarkan bagaimana perbedaan fisik antara Lea dan Rahel. Lea disebut sebagai seorang perempuan yang tidak berseri matanya, sedangkan Lea digambarkan lebih kompleks dari sikapnya maupun parasnya yang cantik. Fokus narator hanya pada mata Lea, sedangkan fokus narator pada Rahel itu digambarkan lebih kompleks. Nah, nanti kita akan melihat kenapa narator fokus pada mata Lea, lalu nanti hubungannya dengan bagaimana Lea akan bersuara supaya bapaknya dan suaminya itu melihat kepadanya. Yakub jatuh cinta kepada Rahel pada pandangan yang pertama, lalu kemudian mengajukan permintaannya itu berdasarkan kesepakatan dengan Laban. Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda. Di sini Yakub membuat penegasan yang jelas kepada Laban mengenai permintaannya, bahwa dia mau anak Laban yang kedua, yang lebih muda. Nah, yang berdasarkan apa yang saya baca, ternyata biasanya pada masa itu anak pertama suka dikawinkan dengan anak pertama, lalu anak kedua dikawinkan dengan anak kedua. Nah, rupa-rupanya Lea ini dipersiapkan untuk Esau, tapi karena Esau sudah beristri, lalu kemudian karena Yakub yang lari kepada Laban, lalu Yakub merasa bahwa karena memang dia cinta kepada Rahel, lebih suka kepada Rahel, dan karena memang pada waktu itu yang bungsu dengan yang bungsu, lalu dia merasa dia harus menikah dengan Rahel. Nah, kemudian muncullah sosok Laban di kisah ini yang mungkin kalau kita baca kisah ini, kita baca dia sebagai sambil lalu. Tapi saya ingin menandai Laban sebagai orang yang sebenarnya punya andil sangat besar bagi kehidupan Lea dan Rahel. Laban dalam usahanya untuk melestarikan budaya anak sulung. Terjadilah ketika Yakub sudah bekerja selama 7 tahun di tempat Laban, lalu kemudian Yakub meminta haknya kepada Laban. Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Kebiasaan pada waktu itu memang pesta perjamuan diadakan pada malam hari, dan sang istri itu dibawa dalam suasana yang gelap, sehingga sulit bagi si laki-laki untuk melihat
perempuan yang dibawa kepadanya itu. Itu menjelaskan kenapa Yakub tidak mengenali Lea sampai pada pagi hari ketika sudah terang, baru kemudian dia mengenali dan melihat. Nah, ini kata melihat lagi, ternyata bahwa yang tidur bersama dengan dia itu bukan Rahel, tapi Lea. Nah, rekan-rekan sekalian, persoalan tentang anak bungsu, sulung dan bungsu yang menyebabkan Laban ketika ditanya oleh Yakub kenapa Laban melakukan hal curang kepadanya, Laban berdalih bahwa tidak patut untuk menikahkan anak yang lebih muda terlebih dahulu melangkahi kakaknya. Nah, persoalan tentang sulung dan bungsu ini sebenarnya mewarnai kisah kitab Kejadian. Ada kisah Kain dan Habel, Ismail dan Ishak, Esau dan Yakub, lalu Lea dan Rahel, Peres dan Sera, nanti kemudian Manasye dan Efraim. Nah, persoalan anak sulung di kisah ini adalah tentang Lea yang malang, yang secara fisik, dalam tanda kurung tidak cantik, dipaksa oleh Laban ayahnya untuk dinikahkan dengan Yakub, karena saya mencoba mengimajinasikan kenapa Laban berbuat demikian kepada anak yang perempuan. Mungkin saja menurut tradisi pada saat itu, anak perempuan yang dirasa sudah cukup umur untuk kawin tetapi tidak kawin akan menimbulkan aib bagi keluarga. Lalu kemudian ketika adiknya yang seharusnya kemudian tapi adiknya akan menikah duluan, lalu kemudian yang kakak itu dipaksa untuk menikah sebelum si adik. Dan sampai di titik ini tidak ada terdengar suara dari Lea tentang responnya terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya. Lea dan Rahel sama-sama tidak bersuara dalam rencana pernikahan ini. Nah, kemudian saya ingin menandai Laban sebagai pelaku kekerasan terhadap anak-anak perempuannya. Sebab dia mengatur pernikahan terhadap Lea, pernikahan yang curang terhadap anak perempuan yang pertama, tanpa keinginan hati Lea. Dalam kisah ini kan tidak dijelaskan bagaimana Lea memberi tanggapan terhadap pernikahan yang diatur itu. Lea hanya disuruh masuk ke dalam pernikahan itu sebagai seseorang yang sepertinya tidak punya hak untuk bicara dan seterusnya. Lalu kemudian narator menggambarkan dia sebagai istri yang juga kurang dicintai oleh suaminya. Nah, saya menandai Laban sebagai seorang ayah yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak perempuannya. Bagi Laban, Lea dan Rahel ada miliknya yang dapat dipakai sesuka hati. Dia seperti memberikan anak-anaknya sebagai barang karena untuk membalaskan apa yang sudah dilakukan Yakub kepadanya bekerja selama 7 tahun. Suara Lea dalam kitab Kejadian, dalam kisah ini hanya terdengar 2 kali. Yang pertama, nanti kita baca di ayat 32 sampai ayat 35, ketika Lea memberi nama anak-anaknya, dan yang kedua, pada pasal 30 nanti ketika Lea melakukan tawar-menawar dengan Rahel tentang buah dudaim yang diinginkan oleh Rahel. Suara perempuan, dalam hal ini suara Lea dalam kitab ini, dalam kisah ini, adalah suara perempuan yang tidak diinginkan dan hanya dilihat sebagai, saya mengatakan dalam tanda kutip, sebagai mesin pencetak anak. Meskipun nanti kita melihat dalam keadaan ini pun Yakub tidak memberi perhatian kepada Lea sebagaimana dia memberi perhatian kepada Rahel. Lea memasuki pernikahan di mana Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Di ayatnya yang ke-30 di sana dikatakan Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Dia cinta kepada Lea juga, tapi dia lebih cinta kepada Rahel. Dalam teks ini juga tidak ada percakapan antara Yakub dan Lea yang menunjukkan bahwa Yakub melihat Lea sebagai seorang istri. Lalu di manakah tempat aman bagi Lea untuk diterima dan dicintai? Sedangkan ayahnya sendiri, Laban, tidak melihat Lea sebagai anak perempuan atau manusia yang perlu dimintai pendapat untuk melakukan sesuatu terhadap anak perempuannya itu. Kesepakatan pernikahan hanya dibuat antara bapak dan menantu. Nah, teman-teman sekalian, saya kemudian melihat kisah ini. Di awal sekali digambarkan ciri fisik Lea itu hanya dari mata. Tidak ada yang lain, hanya dikatakan bahwa mata Lea tidak berseri.
Sedangkan Rahel itu cantik, elok sikapnya dan cantik parasnya. Ciri fisik Lea adalah mata. Lalu kemudian ketika Lea memasuki kehidupan perkawinan bersama-sama dengan Yakub, dan ketika esok paginya Yakub sadar bahwa melihat bahwa ternyata itu adalah Lea, itu juga di situ dipakai kata melihat, ternyata itu Lea, mengetahui bahwa itu Lea. Lalu yang kemudian pada ayatnya yang ke-31, Tuhan juga melihat kepada Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Lalu yang terakhir, pengakuan pertama Lea pada Tuhan ketika dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dia juga berkata, si Eson, Reuben, atau Ruben. Lalu kemudian dia menamakan anaknya itu Ruben, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan atau melihat sengsaraku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Bentuk keadilan Tuhan bagi mereka yang tidak dicintai. Nah, Tuhan memasuki kisah ini dan memberi perhatian kepada Lea, istri yang tidak dicintai atau yang kurang dicintai oleh Yakub, dengan membuka rahim Lea. Nah, saudara-saudari sekalian, budaya patriarki yang mengagung-agungkan seorang istri menjadi sempurna kalau dapat mengandung dan melahirkan seorang anak, tentang kesuburan, dipakai di kisah ini oleh Tuhan sebagai cara Tuhan untuk berpihak kepada Lea. Maksudnya, Tuhan menyatakan keadilannya kepada Lea, melihat penderitaan Lea dengan memakai anggapan umum bahwa berharganya seorang perempuan itu hanya pada ketika dia mampu melahirkan, mampu mengandung dan melahirkan, lalu itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada, untuk memberi perhatian kepada Lea, bahwa Tuhan memperhatikan Lea, meskipun ini tidak bermaksud bahwa Tuhan juga ikut mengagung-agungkan kesuburan lalu kemudian membuat mandul si Rahel. Tetapi ini menunjukkan betapa Tuhan mendengarkan penderitaan yang dialami oleh Lea dan menghibur Lea dengan memberi dia, memberkati rahimnya, lalu memberi dia anak-anak. Nah, suara Lea pertama kali terdengar justru di saat Tuhan melihat keadaan Lea. Jadi ketika Laban dan Yakub tidak melihat Lea sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang istri yang patut dihargai dan didengar, dan ketika Tuhan justru mendengar atau melihat Lea, Lea di situ membuka suaranya pertama kali. Dan suara Lea pertama kali terdengar itu ketika dia memberi nama anak-anaknya. Saat ia menamai anak-anaknya, pada 4 orang anak yang kita baca dalam Kejadian 29, kita mulai menyadari betapa dalamnya kerinduan dan keterasingannya, serta penghiburan yang sekarang dia rasakan karena mengetahui bahwa Tuhan peduli padanya. Nah, di titik ini saya ketika membaca kisah ini benar-benar merasakan penderitaan dan keterasingan, kerinduan seorang istri yang tidak dilihat oleh suaminya, yang bahkan nanti kalau kita terus membaca pada pasal 30, di anaknya yang ke-5 dan ke-6 pun, itu masih terus menggambarkan betapa Lea merindukan perhatian dan kehadiran suaminya benar-benar untuk dia, tapi yang ternyata tidak tercapai sampai setelah suara Lea terdengar lagi dalam kisah ini. Lea, Laban, dan Yakub, lihatlah padaku. Nah, saya mengambil judul ini untuk membantu menyuarakan suara Lea, supaya yang mengklaim supaya Laban, bapaknya, dan Yakub, suaminya itu, melihat kepadanya. Pemberian nama anak-anak Lea sebenarnya menggambarkan bagaimana tingkatan Lea merindukan supaya suaminya melihat padanya, supaya ayahnya juga melihat padanya sebagai seorang manusia, dan tapi apa yang dia harapkan itu sesungguhnya tidak terjadi di dalam kisah ini. Pemberian nama anak-anak Lea yang pertama, Luke, Eson, Ruben. Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kata kunci dari anak pertama ini adalah melihat. Lalu kemudian dia mengandung lagi dan melahirkan anak laki-lakinya yang kedua, dan di anak kedua ini dia berkata,
Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Anak itu dinamai Simeon, kata kuncinya adalah mendengar. Lalu yang ketiga, Lewi, anaknya Lewi, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan ketiga anak laki-laki baginya. Accompany atau kerinduan supaya suaminya Yakub itu bergabung bersama-sama dengannya. Anak itu dikasih nama Lewi. Dan yang keempat, karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan selama ini ketika anak itu lahir, tapi dia juga masih merindukan suaminya, Lea mengatakan sekali ini Lea mengubah apa yang tadi dia harapkan pada suaminya, lalu yang kali ini dia mengubah ratapan atau tangisannya itu kepada puji-pujian kepada Allah. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Di anaknya yang keempat ini, Lea menyembah Tuhan, dan anak itu diberi nama Yehuda. Nah, saudara-saudari sekalian, dari nama 4 anak Lea itu, saya mengambil 4 kata kunci. Melihat, mendengar, bergabung, dan kemudian menyembah. Ini sebenarnya adalah klaim dan tangisan atau ratapan Lea supaya Yakub, suaminya, dan Laban, ayahnya itu, melihat dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak perempuan, atau sebagai seorang istri yang patut dihargai atau dilihat sebagai sesama manusia. Dari kata melihat, kemudian mendengar, kemudian bergabung, dan menyembah. Ini sebenarnya Lea tujukan supaya, pertama, saya kemudian melihat ini sebagai bentuk keberpihakan Allah kepada apa yang dialami oleh Lea. Tuhan Allah melihat penderitaannya, Tuhan Allah mendengar apa yang dia rasakan, lalu Tuhan Allah bergabung bersama-sama dengan dia, turut merasakan penderitaan yang dialami oleh Lea, lalu kemudian hasilnya adalah Lea menyembah Tuhan. Ketika mungkin Laban dan Yakub tidak melihat kepada Lea, tapi Tuhan berpihak kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kisah ini sebenarnya kemudian menjadi kisah yang tidak happy ending. Kalau kita baca di ayat 30 nanti, memang tidak ada kisah di mana Yakub kemudian menaruh perhatian lebih kepada Lea dan seterusnya. Bahkan yang terdengar justru tetap adalah pengharapan-pengharapan, ratapan-ratapan Lea supaya suaminya itu berpihak kepadanya atau mendengarkan dia atau melihat dia dan bersama-sama dengan dia. Bahkan sampai pada kelahiran anaknya yang perempuan. Jadi kisah ini sebenarnya adalah kisah yang tidak happy ending, kisah yang menggantung sebenarnya, dan kayaknya lebih bagus demikian. Sambil kemudian kita juga melihat bahwa ternyata ada banyak suara-suara yang lain yang ada di sekitar kita, suara-suara perempuan yang berusaha menarik perhatian kita supaya kita melihat kepada mereka, mendengarkan mereka, bergabung bersama-sama dengan penderitaan mereka, dan bersama-sama dengan mereka memuliakan Tuhan di dalam penderitaan yang mereka alami pada saat itu. Ini saya rasa tidak perlu. Lalu, itu yang kira-kira dapat saya sampaikan dari yang saya bagikan dari kisah ini, teman-teman. Saya minta maaf karena ini sangat terbatas apa yang saya sampaikan, tapi saya mengajak kita sekalian untuk kira-kira memikirkan apa kisah-kisah yang mirip dari apa yang terjadi pada Lea di dalam konteks kehidupan kita. Selagi mempersiapkan bahan ini, saya sebenarnya merasa bahwa cerita Lea ini dekat sekali dengan saya sebagai seorang perempuan, lalu juga sebagai seorang perempuan yang hidup di Sumba, karena melihat kisah Lea sebagai seorang perempuan yang dipaksa masuk ke dalam sebuah perkawinan yang tidak diinginkan olehnya, dan dia tidak punya suara atas rencana-rencana pernikahan itu. Kemudian saya melihat konteks di mana saya tinggal, di mana saya hidup, lalu dengan peristiwa yang akhir-akhir ini menghebohkan tempat kami, yaitu peristiwa kawin tangkap, di mana perempuan-perempuan muda dipaksa oleh ayahnya untuk masuk sebuah pernikahan karena ayahnya sudah menerima atau sudah mendapatkan belis atau upah dari anak mantu dan seterusnya.
kisah ini dekat sekali juga dengan saya, dengan perempuan-perempuan muda di Sumba yang berjuang untuk membuat supaya suara-suaranya didengar, atau supaya orang-orang laki-laki itu yang merencanakan pernikahan melihat kepada para perempuan ini sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan yang sebenarnya harus dimintai pendapatnya, harus dihargai sebagai seorang manusia. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya menyerahkan kembali kepada moderator untuk menuntun kita dalam diskusi-diskusi. Terima kasih. Terima kasih Kak Esther untuk penyampaiannya. Tidak terlihat gugup kok Kak. Kakak menyampaikan dengan sangat baik. Dan biasanya nih kalau misalnya kita membaca kisah ini, kalau misalnya usia saya masih baru besar gitu kan. Dulu waktu saya di sekolah minggu, pasti kisah ini yang akan difokuskan adalah bagaimana Laban mengelabui Yakub. Yang pasti yang dibahas adalah ini nih, nggak jujur nih, atau nggak ini nih, jadinya diganti gitu. Dan tidak pernah, kalau dulu selama saya sampai usia sekarang gitu kan, tidak ada tuh yang membahas bagaimana nih posisi Lea sebagai perempuan yang akhirnya langsung dinikahkan, terus merasa tidak dicintai, merasa sangat sengsara. Nah, hari ini kita mari bersama-sama belajar, seperti saya juga yang belajar bahwa ya betul gitu, dia dipaksa menikah, lalu dia merasa bahwa dia tidak dicintai, merasa bahkan di dalam kisah ini juga dia dibandingkan dari fisiknya dengan adiknya, dan bagaimana sih suara-suara dia yang selama ini dipendam. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan teman-teman semua. Saya harap teman-teman semua juga bisa ikut berpartisipasi, mau menyampaikan pertanyaan ataupun mau merespons atau mau berbagi kisah dan berbagi cerita mengenai tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Pada sesi kita yang pertama ini saya akan membuka, pada termin pertama akan membuka 3 penanya. Teman-teman boleh mengangkat tangan, raise hand, ada pilihan di bawah, atau teman-teman juga rekan-rekan sekalian bisa langsung chat di grup, nanti saya persilahkan. Wah, ini tidak tampak mukanya nih, jadi tidak terlihat nih bagaimana respons mukanya ya. Iya, ada yang mengangkat tangan. Ada Kak Ari. Kak Ari dipersilahkan, boleh dibuka suaranya. Oke, Kak Esther, terima kasih untuk materinya, dan ini menolong saya juga yang sedang bergumul tentang hal ini. Jadi dalam pengalaman saya di jemaat, Kak, misalnya kalau kakak perempuan itu belum menikah, memang ada banyak aturan-aturan yang dibuat jadi mereka sering sebut anak itu anak om begitu. Jadi om punya kewenangan penuh untuk mengatur, dan menurut beta itu kadang-kadang sangat tidak adil. Nah, yang beta tanyakan di sini adalah tentang menurut beta ya. Jadi menurut beta, minta maaf kalau teman-teman tersinggung, tapi beta merasa bahwa ada perempuan yang lebih patriarki daripada laki-laki yang patriarki. Jadi karena budaya patriarki, dia itu lebih jahat dari seorang laki-laki. Beta ngomong begini karena mama mantu, kakak ipar, ini harusnya ketika perempuan menjadi korban, mereka itu harus membantu. Tapi sayangnya mereka itu membandingkan diri mereka yang taat, yang patuh dengan si korban ini. Jadi beta sendiri juga kadang-kadang bingung karena ya kita laki-laki diminta untuk omong tentang kesetaraan gender, tentang bagaimana keadilan, tapi juga sonde sedikit malah teman-teman yang fokus tentang studi gender pun itu membiarkan itu. Nah, menurut beta sendiri itu karena ada lingkaran budaya patriarki yang keras, sehingga akhirnya membuat perempuan-perempuan tidak sadar kalau dia sendiri itu memainkan peran dan sangat jahat karena dia membandingkan dirinya dengan perempuan lain. Dan itu hampir beta temui dalam beberapa kali pernikahan. Aduh, sangat sedih karena si korban ini bukan korban, maksudnya si yang bersangkutan itu harus menerima saja karena dia mama mantu, dia punya kakak ipar, pokoknya semua orang dalam lingkaran itu buat seperti itu. Dan
teks hari ini sebenarnya menolong beta untuk bisa lebih belajar lagi bagaimana bisa mengubah itu. Terus ya memang beta sangat senang dengan pemaparan dari Kak Esther, khususnya dari narator tentang rupa dari dua saudara ini. Nah, menurut Kak Esther sendiri, karena beta juga waktu itu pernah ikut kuliah dengan Kak Ira Mangililo, Kak Ira pernah omong, kalau salah waktu itu omong tentang hakim. Ya, salah satu hakim perempuan yang terkenal, dan menurut Kak Ira, perempuan itu dihargai dalam dunia perjanjian lama kalau dia bisa melahirkan anak. Jadi bagaimana standar penghargaan kepada dia, berapa anak yang dia hasilkan. Nah, dari penyampaian kakak tadi kan berbicara tentang wajah, apakah bisa dikatakan bahwa salah satu dalam tanda petik, apakah Laban juga memikirkan berkaitan dengan keturunannya? Karena mereka kan seorang gembala, punya banyak sekali hewan. Apakah itu juga mungkin terpikirkan mungkin dengan menikahkan dua anaknya ketika mendapat keturunan itu juga bisa menolong pekerjaannya atau apa-apa begitu. Karena yang beta tangkap seperti itu, dalam dunia perjanjian lama itu perempuan hanya dihargai karena itu. Jadi beta sonde menyinggung tentang wajah yang narator sampaikan, tapi bagaimana, apakah kira-kira Laban pikir itu, tidak, makanya dia sudah dua anak kawin saja, yang penting nanti kan dapat cucu banyak anak, banyak rezeki, mungkin begitu, dalam dunia kita masih ada seperti itu. Jadi yang paling penting itu melahirkan dan ada anak, mau cinta atau tidak penting begitu. Nah, mungkin dari beta itu, tapi terima kasih sudah menambah wawasan, Kak. Keren. Makasih Kak Esther. Terima kasih Kak Ari untuk responsnya. Selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi, bertanya, atau merespon sebelum saya kembalikan kepada Kak Esther? Di chatroom ada Kak Ira, mungkin langsung disampaikan aja bisa ya sih? Oh iya, ini ada Kak Ira. Kak Ira boleh diminta kesediaannya untuk langsung berbicara? Kak Ira, apakah mendengar? Kak Ira nggak bisa bicara karena lagi online sambil kerja. Mungkin dibacakan aja, nanti bisa direspon. Ya. Oke, kita akan baca dari Kak Ira. Terima kasih Kak Esther. Saya makin galau dengan Tuhan yang berpihak dengan Lea, dengan menjawab doa-doa Lea dan memberi anak-anak. Seakan Tuhan ini sedang mensupport sebuah sistem yang tidak adil terhadap perempuan. Perempuan dianggap oke dan didengarkan Tuhan ketika bisa memproduksi keturunan. Dan definisi kebahagiaan dilihat ketika perempuan melahirkan anak. However, saya mengerti kompleksitas sulit dan pedihnya hidup Lea yang dilihat sebagai objek. Ini tadi juga hampir bersama dengan respons dari tadi sebelumnya oleh Kak siapa tadi? Ari. Oh iya, benar. Aris. Kak Ari sebelumnya menganggap bahwa apakah betul kalau misalnya perempuan itu hanya dihargai dengan cara melahirkan? Apakah betul bahwa ya dia dipandang di saat dia melahirkan, menghasilkan anak, dan lain-lain? Ada lagi satu orang lagi yang akan menanggapi sebelum saya kembalikan kepada Kak Esther. Tadi Rifani, ada Ibu Herlina juga. Oh ya udah, silakan Ibu duluan nih. Dia, Ibu Herlina, boleh Kakak Pendeta. Rifani duluan yang raise hand, baru kemudian Rifani saya. duluan yang raise hand. Oke, terima kasih Kakak Pendeta. Kita mulai dari Rifani, baru nanti di sesi termin kedua dimulai oleh Kak Herlina. Oke, selamat sore semuanya. Aku ingin menanggapi terlebih dahulu, nanti aku akan menambahkan di akhir sesi. Aku merasa sangat bingung ketika aku membuka dari versi Islam dan kemudian Kak Esther kan menjelaskan secara Injil, terus ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Aku mau menanggapi dulu deh, nanti aku mau bercerita di akhir. Di sini aku menangkap ada 3 poin. Yang pertama dari pembedaan Lea dan Rahel itu kan terjadi perbedaan fisik yang dijelaskan dari Yakub bahwa Lea lebih cantik dan gini. Aku menganggap ada body shaming di sini. Satu. Yang kedua, aku setuju dengan Kak Ari tadi yang menyatakan bahwa perempuan itu lebih patriarki daripada laki-laki. Untuk yang ketiga, aku menangkap poin bahwa
pembandingan antara Islam dan Kristen ternyata poligami. Kalau dalam cerita yang diceritakan oleh Kak Esther, tadi aku menangkap bahwa Yakub menikahi Lea dan Rahel. Tapi kalau dalam Islam tadi aku baca seorang Yakub tidak hanya menikahi Lai dan Rahel, tetapi juga menikahi 2 budaknya. Di sini terdapat poligami gitu loh Kak. Aku baru menyimpulkan sampai di situ. Nanti aku akan menanya atau menanggapi yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih Rifani untuk responsnya. Kak Esther, boleh dipersilakan. Terima kasih untuk tanggapannya, rekan-rekan sekalian. Tanggapan yang pertama tadi dari Aris, memang tentang isu perempuan yang lebih patriarki daripada laki-laki. Lalu kemudian ada isu fertilitas dari Kak Ira, kemudian dari Rifani tadi tentang Yakub yang tidak hanya mengawini Lea dan Rahel. Saya mau mulai pertama dulu dari Aris. Sebentar ya, saya lihat. Tadi sinyal saya kurang stabil, jadi saya tidak ikuti pertanyaannya Aris dengan baik, tapi sudah dirangkum oleh kedua pertanyaan itu oleh Kak OB. Yang pertama ya, tentang perempuan yang punya cara pandang patriarki. Saya sebenarnya teman-teman sangat berhati dengan teks ini sangat kompleks dan karena saya hanya mendalaminya beberapa hari ketika dihubungi, jadi sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa digali dari teks ini kalau misalnya saya membaca lebih banyak, tapi saya harus mengakui keterbatasan saya untuk menggali teks ini. Dan memang lalu kemudian ketika tadi saya mengangkat 4 poin itu, kemudian seperti seolah-olah Tuhan Allah mendukung isu kesuburan dengan mengagung-agungkan perempuan, hanya menjadi perempuan, misalnya kalau dia bisa punya anak dan seterusnya. Lalu seolah-olah dari kisah ini Tuhan Allah memihak kepada Lea, lalu tadi kata Kak Ira seolah-olah mendukung apa yang dilakukan oleh sistem pada saat itu dengan memberi Lea anak-anak. Nah, berkaitan dengan hal ini, yang pertama mengenai isu kesuburan. Saya memang tidak dalam kisah-kisah tentang hal ini, lalu juga dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar perempuan dewasa muda yang selalu berkutat dengan pertanyaan kalau di tempat saya, kapan menikah, kapan punya anak kedua, lalu kapan adik-adiknya yang ketiga, kapan anak kuliah, dan seterusnya. Lalu perempuan kalau tidak menikah dilihat sebagai perempuan yang kurang sempurna, atau kalau sudah menikah dan belum tahu hamil juga, biasanya orang-orang di sekitar akan mulai gelisah kenapa tidak hamil-hamil, seolah-olah perempuan itu menjadi mesin yang bisa mencetak anak dan seterusnya. Nah, saya tidak setuju sebenarnya, saya juga tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang demikian, yang melihat perempuan sebagai mesin pencetak anak yang hanya disebut sebagai perempuan yang sejati kalau dia mampu hamil dan mampu melahirkan. Yang tadi coba saya gambarkan dari kisah Lea ini, makanya tadi waktu menjelaskan bagian ini saya tadi bilang bahwa dengan tidak bermaksud bahwa Tuhan Allah mendukung kesuburan sebagai satu-satunya kayak bentuk keberpihakan Tuhan kepada para perempuan, lalu melihat perempuan yang mandul dalam kisah ini, bahkan Rahel juga sebenarnya adalah korban. Lalu digambarkan tadi Tuhan menutup rahim Rahel lalu membuka rahim Lea. Tidak bermaksud bahwa Tuhan Allah mendukung sistem yang sedang terjadi pada saat itu, tetapi saya mau melihat bahwa di dalam keterpurukan, di dalam kompleksitas penderitaan yang dialami oleh Lea,
Tuhan hadir bersama-sama dengan Lea dan mendengarkan Lea. Dan dengan tidak bermaksud bahwa isu kesuburan ini sebagai keberpihakan Tuhan pada mereka yang bisa hamil dan bisa melahirkan, lalu kemudian menganggap di satu sisi sebagai ketidakberpihakan Tuhan kepada mereka yang tidak bisa hamil dan melahirkan. Saya ingin melihat lebih kepada bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan Lea dalam penderitaan yang Lea alami, dan salah satu dalam tanda kutip cara kehadiran Tuhan itu adalah dengan bersama-sama dengan Lea. Entah kasar sekali kalau mau bilang bahwa Tuhan Allah menghibur Lea dengan memberi anak-anak, tapi saya mau menekankan bahwa Tuhan Allah hadir bersama-sama mendampingi bersama-sama lihat Lea, bersama-sama dengan Lea dalam penderitaan yang Lea alami. Saya kesulitan menggambarkan hal ini, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Esther. Ada yang mau menanggapi mengenai pembahasan kita pada topik yang barusan ini? Kalau belum ada, kita lempar pertanyaan lagi dulu. Silahkan tadi Kakak Pendeta, Kak Herlina. Oke. Terima kasih. Yang pertama saya apresiasi untuk adik Esther yang sudah memaparkan materi tentang Kitab Kejadian 29 soal pengalaman Lea, Rahel, Yakub, Laban, dan seterusnya. Menurut saya, tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman tentu, tapi yang pertama, ini adalah rekaman masyarakat, rekaman pengalaman masyarakat pada waktu itu, yang endapannya masih terus terlihat sampai dengan sekarang. Di mana satu, perempuan itu tidak punya ruang untuk bersuara, untuk mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Begitu. Jadi, menurut saya, bukan Lea dan Rahel bukan tidak bersuara, tapi tidak diberi ruang untuk bersuara. Karena Laban, ayahnya, sudah datang dengan keputusan. Begitu. Nah, yang kedua, memang perempuan dipandang sebagai properti, alat untuk transaksi, begitu. Perhatikan di situ penulis Kitab Kejadian mengatakan bahwa Rahel diberikan sebagai upah, gitu ya. Meskipun dikatakan bahwa Yakub mencintai dia, tapi dari perspektif Laban sebagai seorang ayah, Rahel adalah upah untuk membayar kesepakatan antara dirinya dengan Yakub. Dan tentu sebab konsekuensinya adalah tenaga kerja, karena kan Yakub sendiri bekerja pada Laban, kan? Gitu. Nah, yang ketiga, keberhargaan perempuan itu memang masih sangat ditentukan oleh status menikah dan punya anak. Dalam pengalaman di jemaat, saya melihat ini masih sangat dominan. Karena itu perempuan yang tidak menikah misalnya, saya misalnya melajang, kalau di keluarga saya dipandang bahwa oleh keluarga saya misalnya, saya dipandang dia kan tidak menikah begitu kan. Jadi suaranya selalu menjadi urutan kesekian untuk didengarkan begitu, keputusan apa. Tapi saya bersyukur karena mama saya selalu mengatakan meskipun dia tidak menikah, dia punya hak yang sama. Dan dalam budaya Sabu, budaya suku Sabu, perempuan yang tidak menikah memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tapi kebiasaan umumnya tetap aja seperti yang tadi, ya. Nah, juga di jemaat misalnya ada pengalaman pasangan yang tidak punya anak dipandang belum diberkati Tuhan. Ya, belum diberkati Tuhan, doanya tidak didengarkan begitu. Nah, tentu saya memahami bahwa ini tidak lepas dari cara pandang
bahwa perempuan dan laki-laki itu memang diciptakan untuk melanjutkan keturunan. Itu sebabnya kalau dikaitkan lebih jauh atau ke lingkaran yang lebih jauh lagi terkait dengan LGBT, orang kan kemudian, loh, kenapa harus ada LGBT begitu kan? Lalu kan memang diciptakan untuk melahirkan keturunan. Karena itu mesti laki-laki dan perempuan kan begitu kan? Jadi kalau tidak melahirkan anak ya memang tidak berarti. Nah, hal yang kedua, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rifani tadi. Pola relasi kuasa yang diterapkan oleh Laban, begitu, di mana perempuan tidak didengarkan, memang melahirkan perempuan-perempuan yang pada gilirannya menjadi pelaku kekerasan. Karena itu tadi, jangan heran Kak Aris dengan Mbak Rifani, bahwa ada perempuan yang dia lebih patriarki misalnya. Dia bentukan dari masyarakat patriarki, begitu. Nah, dalam cerita Lea Rahel itu, kita lihat pada peristiwa nanti belakangan. Lea dan Rahel kan berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayangnya si Yakub, loh. Dan karena berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Yakub, mereka lalu kemudian juga menggunakan pola yang sama untuk menyerahkan Silpa dan Bilha kepada Yakub. Demi persaingan mereka. Mereka tidak beri ruang kepada, oh kita aja yang orang merdeka begitu tidak didengarkan, perempuan merdeka tidak didengarkan, apalagi yang statusnya hamba begitu. Nah, ini buku Perwati belum terbit ya, yang Now Testament itu. Saya menulis tentang rekonstruksi kisah Lea, Rahel, Silpa, dan Bilha berdasarkan halaman perempuan hamba di Sumba. Nah, cara satu-satunya yang bisa kita bukakan adalah kita dengan imajinasi menurut saya, dengan imajinasi kita memberi ruang di mana Lea protes terhadap pernikahan itu. Meskipun tidak mengubah hasil akhir. Tidak mengubah cerita bahwa dia, tapi paling tidak ada ruang yang kita ciptakan untuk kemudian Lea dan Rahel protes terhadap itu, atau Silpa dan Bilha protes terhadap pola yang diterapkan kepada mereka. Nah, yang terakhir, terkait dengan apa yang dikatakan oleh Kak Ira tadi. Memang ini kita lihat bahwa betapa terbatasnya ruang dalam kitab suci ya untuk mengatakan bagaimana Allah bertindak. Begitu. Nah, karena apa? Yang bisa kita dengar di sini adalah cara penulis untuk menggambarkan cara Allah membela Lea dalam perspektif adik Esther tadi. Meskipun pada pihak yang lain seperti yang dibilang oleh Kak Ira, bahwa itu nanti akan menciptakan gambaran Allah kemudian membela perempuan berdasarkan dia bisa melahirkan atau tidak. Tapi bagi saya itu cara penulis untuk bermain di tengah sempitnya ruang. Penggambaran tentang bagaimana sikap Allah di tengah masyarakat yang seperti itu. Masyarakat, rekaman pengalaman masyarakat seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa betapa itu, kalau sekarang saja pengalaman patriarki begitu mengerangkan, apalagi pada zaman dahulu. Dan satu poin bahwa Lea punya suara menamakan anaknya atau bicara tentang pengalaman dia berdasarkan apa dia tentang Allah, begitu, dalam nama-nama anaknya, itu menjadi satu titik langkah maju, walaupun kecil ya, bahwa ada keberpihakan terhadap orang yang ditindas dalam relasi yang seperti itu. Ya, meskipun melahirkan pikiran-pikiran lain lagi, begitu ya. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Erlina yang sudah banyak juga dan membantu kita melihat lagi lebih luas bagaimana kisah ini. Selanjutnya kita masih membuka untuk, tadi juga ada respons dari Kak Ira. Kak Ira menyampaikan bahwa benar sekali yang diceritakan oleh Kak Herlina ketika saya mengundang Kak Septemi Lakawa, Kak Darwita Purba, dan Kak Lina Gunawan. Beberapa pertanyaan yang saya terima dari komunitas adalah, mereka sudah menikahkah? Anaknya berapa? Lalu ketika saya jawab, setahu saya belum atau tidak menikah. Komentar lanjutannya adalah, pantasan mereka bisa jadi doktor, sekolah S3. Jadi memang normatif untuk perempuan sampai saat ini masih dilihat sebagai mesin produksi anak. Mungkin teman-teman ada saran untuk saya,
orang yang disampaikan langsung merespons. Ada Kak Septemi Lakawa yang ikut juga merespons pernyataan dari Kak Ira. Lalu mungkin teman-teman ada saran untuk saya bisa mengundang pendeta perempuan yang menikah dan yang sudah studi dokter dan punya anak. Oh, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan. Kak Esther ada mau direspons? Kak Esther? Kak Esther belum di-unmute? Masih mute. Aku unmute nggak bisa dari sini. Ya, silakan Kak Esther. Oh iya, terima kasih. Sinyalnya agak error. Terima kasih Kak Herlina sudah membantu sekali menyampaikan beberapa hal tadi, penekanan, dan kita menunggu Kak Herlina punya tulisan terbit di buku Perwati. Betul sekali tadi yang Kak Herlina bilang tentang bagaimana penghargaan diberikan terhadap perempuan yang sudah menikah dan belum menikah, dan saya rasa itu juga menjadi kegelisahan Laban. Kenapa dia memaksa anak perempuannya untuk memasuki pernikahan supaya jangan didahului oleh adiknya yang kedua, yang bungsu itu. Dan kisah-kisah seperti ini kan memang dekat sekali dengan kehidupan kita para perempuan. Bahwa ya itu tadi, kalau di Sabu masih mending perempuan yang tidak menikah itu diberi hak yang sama seperti laki-laki. Tapi kalau dalam budaya Sumba, perempuan yang tidak menikah sama sekali tidak dihitung dalam acara-acara atau perkumpulan-perkumpulan, karena dirasa tidak punya keberadaan dia harus terlekat pertama pada ayahnya, sama seperti budaya Yahudi, yang kedua kepada suaminya, dan kalau dia tidak menikah berarti ya tetap terlekat pada saudara laki-laki. Dan karena itu sebenarnya secara saya awal sekali tertarik dengan kisah Lea ini sebenarnya karena minggu yang lalu ada seorang teman vikaris yang mau berkhotbah dari kisah ini, dan kemudian saya tiba-tiba merasa penasaran kenapa kisah tentang Lea tidak banyak dibicarakan. Kita biasa bicara tentang Rahel, tentang Yakub, tapi kenapa Lea jarang sekali ada yang bicara tentang hal ini. Nah, ketika saya baca-baca, atau memang ini related dengan kehidupan personal saya sebenarnya juga. Kalau waktu membaca kisah ini, lalu kemudian dengan pemahaman mesin produksi anak dan seterusnya, saya kemarin sempat menulis di satu space Facebook karena saya merasa terganggu. Baru menikah, lalu kemudian di Sumba tuh biasa. Kalau kita datang, lalu kemudian orang mulai buang bahasa. Sudah isi kok. Lalu sayur, nasi, dan seterusnya. Lalu nanti ada yang dengan sengaja datang memegang perut, karena memang saya gendut, saya buncit, dari ada yang pegang perut, tanya, sudah berapa bulan? Lalu nanti ada yang bilang, oh nanti tamunya saya ya. Tamu itu kalau di Sumba sama nama. Nanti tamunya saya, nanti kalau misalnya laki-laki itu tamunya ini, kalau perempuan tamunya saya, karena yang omong ini perempuan, dan seterusnya. Lama-lama saya menjadi muak mendengar pertanyaan-pertanyaan yang demikian, sebab orang hanya melihat sebuah pernikahan sebagai tujuan utamanya itu hanya prokreasi untuk menghasilkan keturunan, tidak melihat sisi lain dari pernikahan yang orang bisa hidup bersama, saling mengasihi, entah tujuan-tujuan hidup yang lain, dan seterusnya. Gitu. Lalu melanggar privasi orang dengan bertanya demikian. Nah, kisah ini, apa yang saya alami lalu membaca kisah Lea, saya merasa itu dekat sekali dengan kisah ini. Lalu nanti di kisah selanjutnya bagaimana kedua saudara perempuan ini berlomba-lomba untuk bagaimana bisa menarik perhatian suami mereka, lalu bagaimana siapa yang bisa menghasilkan anak jauh lebih banyak daripada saudara yang lain, lalu mereka kemudian melakukan tindakan ini kekerasan berlipat-lipat ganda. Lea dan Rahel mengalami kekerasan dari ayah mereka, lalu kemudian dari suami mereka, lalu Lea dan Rahel juga melakukan kekerasan yang sama terhadap
budak yang ada pada mereka, dengan memaksa mereka untuk melahirkan anak bagi atas nama mereka untuk suami mereka. Jadi ya ini kisah yang kompleks dan dekat sekali dengan kita, dan tujuan berharap dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini, sore hari ini, kita bisa bisa mengadres suara-suara yang demikian ada di sekitar kita. Perempuan-perempuan yang dipaksa masuk ke dalam pernikahan, yang dipaksa menikah karena kau sudah cukup umur, seharusnya sudah usia menikah dan harus menikah. Tidak baik kalau tidak menikah, dan seterusnya. Terima kasih, Esi. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Kak Esther, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang tadi juga sudah ikut bergabung di dalam diskusi ini. Saya membuka lagi untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya, merespons. Adakah? Atau waktu saya tahun lalu CP di Beras Tagi di Raya, saya tinggal di rumah jemaat yang memiliki 2 anak. Yang pertama perempuan, lalu yang kedua laki-laki. Kakak yang pertama umurnya sudah menginjak 30 tahun. Dia belum menikah. Kemudian saya kan kalau pergi ke gereja bersama dengan kakak ini, lalu adiknya mau menikah tahun ini. Jadi setiap kali saya di gereja bersama dengan kakak yang saya tinggal di rumahnya, setiap minggu dia akan menerima pertanyaan, kapan akan menikah? Atau setiap minggu pula akan ada jemaat ibu-ibu yang datang ke kami, yang lagi duduk berdua, langsung mengenalkan, ini nih ada anak saudara saya, ini nih ada anak saya yang di sana, di mana, mau nggak gitu. Jadi setiap minggunya dia selalu menerima pertanyaan perjodohan yang memaksa dia kayak, ayo nikah sebelum adik kamu menikah. Karena kalau kita membaca ayat 26, di 26 kan juga Laban menyatakan bahwa tidak biasa adik yang menikah dulu, sehingga kakaknya yang dinikahkan. Nah, kalau di pengalaman saya di tahun lalu bersama dengan keluarga itu, di saat sibuk mereka mencari pasangan untuk kakak ini menikah sebelum adiknya, ada juga percakapan bahwa harus melakukan apa atau harus memberi apa kepada kakak yang pertama saat adiknya mau melangkahi, mau menikah duluan. Jadi kalau misalnya dulu Laban ini langsung menjadikan Yakub sebagai suaminya, mungkin di masa sekarang adalah memberikan sesuatu sebagai pengganti bahwa dilangkahi untuk menikah. Apakah ini juga merupakan kayak sebuah perpanjangan kayak kakaknya nggak menikah, jadi kayak dilompati memberikan sebuah adat atau bagaimana? Mungkin Esther memiliki pengalaman seperti itu, mengetahui bagaimana kisah-kisah itu? Iya, Isi, terima kasih. Di Sumba itu juga ada budaya seperti itu. Kalau misalnya adiknya menikah duluan, lalu adiknya harus minta izin kalau yang laki-laki menikah duluan, dia harus minta izin kepada kakaknya laki-laki. Dan biasanya kalau di Sumba dikasih kain sarung untuk meminta izin, dan tidak bermaksud untuk melangkahi, tapi minta izin untuk nikah duluan. Kalau perempuan juga begitu, kalau yang nikah duluan adiknya, berarti dia harus kasih kain sebagai tanda minta izin, permohonan izin kepada kakak perempuannya untuk menikah terlebih dahulu. Itu ada juga di budaya Sumba. Kisah-kisah ini memang sangat beragam di berbagai budaya, dan ya karena dari kisah yang kita baca juga hal-hal ini terjadi dan masih terasa sampai hingga saat ini. Teman-teman masih dipersilahkan untuk memberi respons, pertanyaan atau respons cerita ataupun lainnya. Kak Ratna, apakah ini sebagai tanda mau bertanya atau tanda mengapresiasi? Kak Ratna. Esi, aku boleh kasih respon? Halo? Boleh. Oh, Kak Ratna dulu, oke. Sebentar, Kak Ratna. Ya. Saya mau ngasih dua-duanya, Esi. Boleh sekali, Kak. Silakan. Ngasih apresiasi. Silakan. Aku mengapresiasi kerja kerasnya Riz ya, jauh-jauh dari Sumba dan sibuk dengan Vikaris, tapi masih mau berbagi pengetahuan dan penemuan-penemuan baru terhadap kisah ini.
saya menemukan beberapa hal baru yang selama ini saya belum melihat dari teks ini, dan dari temuan Esther yang dipaparkan sore ini, bagi saya ini sangat membantu ketika kita mau mendalami Lea secara khusus sebagai figur yang betul-betul menjadi sentral diskusi kita di sore hari ini. Saya berpikir satu dari kisah Lea adalah tentang spiritualitasnya Lea. Lea merasa bahwa Tuhan berpihak kepadanya dengan memberikan dia banyak anak, dan dia tidak peduli suaminya mau cinta dia atau tidak. Karena itu Lea merasa ada kebanggaan tersendiri ketika Tuhan membuka kandungannya, dan dia merasa bahwa di situ harga dirinya sebagai perempuan muncul atau diangkat, tanpa dia memperdulikan bahwa suaminya sebenarnya sedang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Bagi saya, sudut pandang Lea ini yang perlu menjadi catatan kritis kita untuk melihat bahwa kebanyakan perempuan merasa bahwa yang penting kita dekat dengan Tuhan deh. Yang penting Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengabulkan permintaan kita. Ya, soal suami kita mau gimana-gimana tidak menjadi masalah. Dan kalau Ira tadi mengatakan bahwa Tuhan melegitimasi perlakuan kekerasan terhadap Lea, saya setuju bahwa dalam kisah ini Tuhan seperti memberikan ruang-ruang kepada Yakub untuk semakin memperbesar ruang kekerasannya. Mau kepada Rahel, mau kepada Lea, dan bahkan Laban sendiri juga melakukan itu. Yang bagi saya refleksi penting dari sini adalah bahwa kita perlu berhati-hati mengkhotbahkan tentang Lea kepada jemaat. Kita perlu berhati-hati memberi statement kita tentang Lea. Jangan sampai malah kita mendukung apa yang disebut Ira tadi, bahwa melegitimasi Tuhan yang memberkati Lea dengan cara memproduksi anak. Ini bagi saya pelajaran penting sore hari ini adalah menempatkan lagi ruang-ruang kritis kita terhadap pemberitaan terhadap kisah-kisah perempuan dalam Alkitab. Bahwa dia punya anak, tapi dia menderita secara batin sebagai seorang istri yang tidak diperdulikan oleh suaminya. Apakah ini benar Tuhan berkehendak? Apakah benar Tuhan berada pada posisi ini dengan memberikan banyak anak lalu suami tidak peduli? Apakah benar ini posisi seorang istri yang harus diperjuangkan di hadapan Tuhan? Ini bagi saya sore hari ini yang menjadi refleksi, sehingga kita bisa mengambil titik tolak dari cerita ini bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu kita tidak bisa terus-menerus seperti Lea. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi orang yang seperti Lea, yang hanya berdoa dan dengan mengharapkan bahwa Tuhan ikut campur terus dalam hidup kita tanpa kita melakukan apa-apa untuk diri kita sendiri secara real gitu. Secara real. Apalagi kalau kita lihat teks berikutnya bahwa kisah Lea ini dengan Rahel sebenarnya konfliknya hampir bersamaan dengan Sarah dengan Hagar. Karena di pasal 30 itu diceritakan bagaimana kedua orang ini melakukan transaksi seksual terhadap suaminya. Hanya dengan ditukar dengan buah adulam yang diambil oleh Ruben. Jadi Rahel minta kepada Lea, Lea mengatakan, suamiku sudah kau ambil, apalagi yang mau kau ambil dariku. Dan kalau kita salah menempatkan teks ini, maka kita akan memperbesar ruang-ruang patriarki terhadap perempuan. Karena itu membicarakan teks ini betul memang sangat kompleks dan perlu berhati-hati. Jika tidak, maka kita akan mendelegitimasi lagi peminggiran terhadap perempuan, lalu kemudian menjadikan perempuan itu sebagai simbol yang memproduksi anak dan segala macam dan yang lain-lain. Yang kedua, catatan saya adalah bahwa sejak awal teks ini menunjukkan sebuah dimensi pengabaian terhadap tubuh perempuan. Apakah itu Laban, apakah itu Yakub,
apakah itu narator sendiri gitu loh. Kan kita nggak tahu naratornya laki-laki atau perempuan. Tapi yang pasti bahwa mereka semua menggunakan tubuh perempuan sebagai sentral utama untuk meneropong seberapa besar kekuatan perempuan itu sendiri. Jadi mulai dari mata, segala macam bentuk tubuh, dan ini yang membentuk standar berpikir masyarakat bahwa melihat perempuan itu harus melihat tubuhnya dulu. Ini menjadi sebuah stigma di kalangan masyarakat yang seperti Esther bilang di awal bahwa masih kecil kita, ya oke, kita semua sama punya pengalaman itu. Nah ini sudut pandang kita kalau dari konteks kita membaca teologi tubuh, maka dari awal saja ruang-ruang yang seharusnya lebih membawa kita pada pengenalan yang lebih benar dan lebih dalam tentang perempuan, kita sudah dibatasi terlebih dahulu pada konteks tubuh. Oh ini cantik, ini menarik, dan ini bagaimana. Lalu kemudian bukan cuma soal tubuh yang kelihatan dari luar, tubuh yang di dalam pun mulai dieksplorasi sebagai bagian dari kekerasan seksual. Rahim. Jadi rahim Rahel, rahim Lea di sini dijadikan sebagai alat untuk pelanggengan kekerasan terhadap perempuan. Saya yang ketiga berkaitan soal tradisi melampaui. Kalau kakak menikah atau menikah lebih dulu, adik harus membayar apa? Di masyarakat Halmahera, tempat saya tinggal dan bekerja, juga ada budaya itu. Tapi itu cuma untuk perempuan, tidak untuk laki-laki. Saya selalu bertanya kepada orang tua adat, kenapa kalau laki-laki kakaknya menikah lalu adiknya tidak dikenakan denda istilahnya? Mereka mengatakan ya itu sudah dari dulu katanya begitu. Dan mengapa perempuan yang harus dikenakan itu? Jadi kalau misalnya saya yang bungsu, kemudian atau misalnya ada kakak saya yang menikah, saya menikah lebih dulu melampaui kakak saya misalnya, atau ada yang lebih tua dari saya, itu harus memberi kain satu pes sebagai tanda bahwa dia mengizinkan kakak perempuannya atau adik perempuannya menikah lebih dahulu. Nah, ini kan dari sudut pandang ini juga menunjukkan bahwa perempuan tetap menjadi properti. Tadi kata Pendeta Herlina, kesadaran itu tidak bertumbuh dengan sendirinya jika budaya memberikan ruang-ruang yang positif terhadap posisi perempuan. Tapi ternyata ini juga masih menjadi ruang pelanggengan kekuasaan. Karena itu bagi saya yang penting dari diskusi ini adalah menurut saya kita perlu berhati-hati menerjemahkan atau mengkhotbahkan atau memberi analisis terhadap kisah-kisah ini. Terima kasih Esi, maaf kalau panjang. Tidak apa Kak Ratna, terima kasih untuk responsnya. Selanjutnya adakah lagi yang mau merespons untuk di sesi kita yang termin terakhir ini? 2 orang lagi dipersilakan, tadi Kak OB, silakan Kak OB. Ya, terima kasih Esther, terima kasih sangat ini ya, menyampaikan hal-hal yang selama ini tidak terlihat waktu aku baca teks ini gitu, dan menstimulasi, merangsang untuk membaca lebih jauh. Jadi waktu tadi Riz, kami biasa panggil Riz ya, Esther Damaris, itu aku langsung mikir, oh iya ya, apakah karena kita tahu ya, Yakub itu lari dari rumah ayahnya karena takut kepada Esau. Lalu aku pikir, berarti maharnya bagaimana nih waktu menikah ya? Apakah yang 7 tahun kerjaan itu adalah untuk membayar mahar? Sehingga ketika Laban menipu dia dengan memberikan Lea, maka untuk mendapatkan Rahel, dia harus bayar mahar lagi dengan 7 tahun bekerja lagi. Itu yang pertama muncul dalam pikiranku. Lalu yang kedua yang menarik juga soal pemberian nama. Mungkin teman-teman yang lain yang ahli-ahli biblika bisa tolong juga ya. Aku cari-cari tadi, cari bukuku ya. Sebenarnya dalam tradisi atau kebiasaan orang Israel, siapa sih yang kasih nama kepada anak? Aku ingat Hana ya. Hana memberi nama Samuel. Lalu sekarang Lea juga. Dan waktu aku coba pikirkan Lea sebagai subaltern, rupanya dia memakai, kalau ya, jangan-jangan gitu, kebiasaan memberi nama itu adalah tugas perempuan gitu dalam tradisi orang Israel. Dan kalau itu benar, maka Lea memakai tradisi ini untuk
untuk berbicara, gitu ya. Tadi Riz dengan sangat baik memperlihatkan kepada kita bagaimana relasi nama-nama anak itu mulai dari anak yang pertama sampai anak yang keempat dipakai Lea untuk menyampaikan apa yang dia, apa harapannya, apa yang dia inginkan sebagai seorang perempuan yang sudah dijadikan objek oleh ayahnya. Saya juga melihat Lea adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Laban. Karena sampai dengan pada malam itu, baru kita semua yang membaca ya, tahu Laban memberikan Lea dan bukan Rahel gitu. Mungkin saya tidak tahu juga ya, mungkin mereka berdua juga tidak tahu. Kan kalau kita baca, perempuan yang menikah itu katanya dalam tradisi Yahudi dipakaikan cadar ya, jadi tidak boleh dilihat oleh calon suaminya. Saya langsung berimajinasi, apakah dua-duanya pakai cadar waktu itu? Baik Lea maupun Rahel gitu. Kalau iya berarti dua-duanya sebenarnya ditipu oleh Laban gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang distimulasi oleh apa yang tadi Riz sampaikan dengan sangat baik. Terima kasih kalau ada teman-teman yang mau merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak saya. Terima kasih, Riz. Terima kasih Kak Obe. Terakhir, satu orang lagi boleh dipersilakan untuk menyatakan pernyataan atau pertanyaan atau apa saja bisa disampaikan. Ini ada Ibu Paramita meng-unmute diri, apakah mau bersedia? Hai Kak, thank you buat kesempatannya. Oke. Thank you Kak Esther buat pemaparannya pada malam hari sore ini berserta dengan teman-teman yang lain. Ini hanya mau merespon aja sih, mungkin lebih dari sudut pandang saya sendiri gitu, yang sepengetahuan saya. Mengenai tentang ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa pada dasarnya kenapa bisa si Laban ini, si Yakub ini sampai ke tempat Laban. Kalau nanti teman-teman bisa lihat kan di konteks sebelumnya bahwa ada penipuan yang dilakukan si Yakub terhadap saudaranya gitu kan. Nah, dan kita kenal bahwa si Yakub ini adalah kita kenal namanya penipu karena aksi yang dia lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu dia kan lari ke tempat pamannya. Dan kalau tadi teman-teman yang mungkin berpikir bahwa dia melakukan kerja 7 tahun itu sebagai upah, saya sendiri melihat bahwa ketika dia lari kan sama sekali nggak bawa apa-apa tuh. Nah, dia mau menikahi anak pamannya. Dan dia sendiri yang mengajukan bahwa dia yang mau bekerja selama 7 tahun. Itu menunjukkan bahwa dia, menyadari aku nggak punya apa-apa. Masa aku mau nikah dengan tangan kosong gitu ya kan. Makanya itu aku melihat bahwa sikapnya Yakub ini merupakan suatu sikap yang dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Karena dia berniat untuk menikah. Jadi inilah salah satu langkah yang diambil oleh Yakub sendiri. Nah, sikapnya Yakub itu dia direspon oleh si Laban. Tapi masalahnya di sini kalau saya melihat bahwa Laban ini memanfaatkan sikapnya si Yakub gitu. Ya udahlah 7 tahun kenapa enggak ada yang bekerja untukku gitu, menghasilkan untukku. Tapi seharusnya sikap Laban itu harusnya menghargai responnya si Yakub gitu, karena udah 7 tahun bekerja untuk dia. Nah, masalah saya melihat kenapa bisa Yakub ini ditipu oleh Laban. Ini saya lihat bahwa ini ada kesalahan di Laban gitu. Dia yang nggak kooperatif gitu, nggak adil. Tapi di sisi satu lagi saya melihat kenapa bisa Yakub bisa menerima hal ini, karena sebelumnya dia telah menipu Ishak gitu. Kan kita tahu bahwa Allah itu adalah adil dan hakim yang adil gitu. Nah, ini adalah suatu ganjaran yang diterima oleh si Yakub. Nah, kita tahu bahwa bahkan orang percaya, orang benar, ketika memang dia sudah melakukan kesalahan, kadang-kala pada saat itu juga diberikan konsekuensi. Kadang-kala
ada waktunya diberikan konsekuensi. Misalnya, kalau seseorang yang misalnya membunuh, melakukan penipuan, mungkin yang ditipu ya oke, memaafkan secara kekeluargaan. Atau mungkin ya udah saya memaafkan, tapi ini harus dibawa ke ranah hukum. Ada konsekuensi yang diterima atas perbuatannya. Dan ini kenapa bisa saya melihat bahwa si Laban ini menggunakan kesempatan pada saat Yakub menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang kepada si Rahel. Jadi bisa jadi saya sendiri juga kurang mengerti dan belum menelaah bagaimana sistem perkawinan pada saat itu. Kenapa bisa ya Lea dan Rahel ini mengalami hal yang begini gitu. Dan mengenai perasaan yang terakhir, mengenai perasaan Yakub dengan Lea, ini juga belum saya telaah, tapi kalau di Kejadian 35, Kejadian sebentar. Nanti waktu di hari terakhir, si Yakub ini minta kepada anak-anaknya kasih pesan bahwa kuburkan aku di sampingnya si Lea. Yakub minta kubur sampingnya Lea. Berarti kan bahwa ada perasaan yang diberikan si Yakub ini kepada Lea gitu. Ada sesuatu perubahan yang diberikan Lea ini semasa hidupnya. Kenapa sampai si Yakub ini minta kubur di sampingnya si Lea? Belum ada pernyataan dikuburkan di sampingnya Rahel. Sekian dulu kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih Kak Paramita. Dipersilakan Kak Esther. Terima kasih yang pertama tadi Kak Ratna. Terima kasih Kak Ratna untuk sudah menambahkan banyak sekali hal tadi dan saya juga jadi lebih tercerahkan. Memang betul yang Kak Ratna bilang, perlu berhati-hati tentang berbicara tentang Lea ini. Itu tadi kenapa saya waktu di awal juga agak sulit membahasakan, menerjemahkan bagaimana melihat kisah Lea ini karena kompleks sekali. Takutnya nanti malah salah bicara dan justru melanggengkan kekerasan-kekerasan yang ada. Terima kasih untuk penekanan-penekanannya Kak Ratna untuk teks ini. Lalu tadi yang kedua ada KOB. Terima kasih KOB juga untuk tambahannya. Nah, tadi dengan Kak Paramita yang mengenai mahar itu, saya pikir betul yang 7 tahun itu mungkin dilihat sebagai mahar yang mesti dibayarkan oleh Yakub kepada Laban. Dan tradisi pemberian nama KOB saya sempat baca kemarin karena saya juga penasaran kenapa yang memberi nama itu perempuan, kenapa Lea lalu kemudian Rahel itu bahkan sesaat sebelum dia mati meninggal dia memberi nama anaknya Ben-Oni, Benyamin. Ternyata dari artikel yang saya baca itu memang disebut sebagai di umumnya pada saat itu yang memberi nama itu para ibu, para perempuan. Itu juga nanti di kisahnya siapa ya, Yohanes kalau nggak salah, meskipun nanti nama itu berasal dari si bapaknya, walaupun orang-orang sekitar mau namanya Sakaria, tapi Sakaria menuliskan namanya Yohanes, tapi itu juga atas intervensi ibunya. Itu yang saya baca, atau nanti mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman Biblika. Lalu yang ketiga dari Kak Paramita, terima kasih Kak untuk penggambaran yang lebih jelas mengenai kisah si Yakub. Nah, kalau yang saya baca, yang beberapa artikel yang saya baca tentang kisah ini sebenarnya cara narator untuk menggambarkan bagaimana si penipu itu pada akhirnya juga ditipu. Kalau kita runtut ceritanya kan si Yakub menipu Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan hak kesulungan yang dia curi itu kemudian diganjar oleh Laban dengan memberikan anaknya yang sulung kepada Yakub. Sinyalnya Riz jadi kayaknya kurang bagus. Penipu yang ditipu kembali gitu. Jadi dia oleh narator sepertinya ini kayak permainan. Halo, apakah jelas sekarang?
Jelas. Oke, Kak. Sorry. Menurut tadi kalau narator bilang apa yang saya baca itu bilang narator sengaja menempatkan kisah ini untuk menunjukkan bahwa si penipu itu pada akhirnya juga tertipu oleh Laban. Lalu kemudian hal yang terakhir tadi yang disampaikan tentang kenapa Rahel dan Lea tidak tahu Yakub. Halo Esther, suaranya nggak ada. Pengantin. Oh ya. Mungkin boleh ditutup dulu videonya. Halo, Kak. Supaya suaranya lebih jelas. Tidak kedengaran, Kak? Sudah. Halo? Iya, Kak. Sekarang sudah terdengar. Boleh dilanjutkan kembali. Tentang pernikahan, budaya pernikahan pada saat itu, kenapa Yakub tidak mengenali Lea? Karena memang menurut sumber yang saya baca itu pernikahannya dilakukan pada malam hari, dan pengantin perempuan itu dibawa dalam keadaan yang gelap, ditutupi mukanya ditutupi, sehingga sulit bagi Yakub untuk mengidentifikasi apakah itu Rahel atau itu Lea. Baru ketika pagi hari, ketika sudah ada cahaya, baru kemudian terlihat bahwa itu Lea. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Esi. Iya, terima kasih Kak Esther untuk penyampaiannya. Terima kasih juga tadi ada Kak Ratna, Kak Obe, dan Kak Marita yang sudah ikut bersama-sama dengan diskusi kita pada malam hari ini. Masih ada waktu mungkin untuk 2 orang lagi. Adakah yang mau menyampaikan atau mau mengikuti berbagi, mendalami bersama lagi? Iya. Kisah hari malam ini, Kak Obe ada mau? Iya, saya kira kita sangat kaya. Ada Kak Ira dari Qatar yang tentu mungkin ya budayanya berbeda. Ada Ibu Jolivi dari Sabah yang juga tinggal dengan budaya yang agak berbeda dari kita. Kalau sharing menurutku menarik juga ya. Bagaimana perspektif dari konteks masing-masing terkait teks ini gitu. Kalau masih ada di ruangan ini. Makasih Bu Obe. Maaf ya, lain juga kurang bagus, jadi tidak muncul. Ya, saya pikir tadi memang ada persamaan yang budaya kalau ada adik yang lebih muda menikah dulu, memang biasanya kakak yang tua itu akan diberikan tanda. Apakah cincin, biasanya cincin lah, ataupun sesuatu sebagai mungkin sebagai tanda ataupun sebagai minta maaf bahwa adik akan menikah duluan begitu. Jadi ini memang budaya-budaya yang sepertinya memang tidak biasa kalau yang lebih muda itu yang yang harus menikah lebih dulu begitu ya. Itu yang budaya-budaya yang ada di sinilah yang kebiasaannya. Jadi tadi memang menamakan anak itu seperti yang Ibu Obe bilang, memang kelihatannya ada apa yang Lea lakukan, seperti memang memberi tempat kepada dia untuk menyuarakan isi hatinya ya. Kalau yang sampai yang keempat itu dia sudah sepertinya pasrah, sudah tidak ada harapan, sudah sampai yang ketiga pun Yakub masih tidak memperhatikan dia, jadi dia sudah ya sudahlah, hanya kepada Tuhanlah dia bersyukur karena dia mempunyai suara di situ dengan melalui anak-anaknya, walaupun kelihatannya seperti yang tadi Di Ratna juga katakan, seperti mengizinkan sesuatu yang
ketidakadilan ya, dengan seperti kalau ada anak baru ada berkat begitu. Sedangkan kita tahu sekarang juga ada banyak juga keluarga yang menikah tidak mempunyai anak, seolah-olah mereka tidak diberkati kan ya. Jadi itu memang ada masih sampai sekarang lah pandangan-pandangan seperti itu. Tapi apa yang menarik hari ini dari PA yang disampaikan memang sangat menarik, seperti Ibu Obe bilang juga, kita dibuka mata untuk melihat si Iya. Lea, ya, sorry ini ada kelimpahan. Jadi melihat ada perspektif ataupun memberi peluang kepada Lea memberi peluang kepada Elia untuk menyuarakan. Jadi ini sangat menarik ya. Terima kasih, saya juga sangat terbuka, terinspirasi dengan PA hari ini. Begitulah Bu Obe, dari budaya kami di Sabah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jolivi. Selanjutnya ada Ibu Yani Ware atau Ware. Ibu Yani, iya. Silahkan Ibu. Sebelumnya di-unmute dulu Ibu, mohon maaf. Di-unmute. Masih di-mute, Bu. Ya, sekarang ya. Halo? Ya, sekarang sudah terdengar. Silakan. Oke, Sudah bisa, Bu. kasih. Silahkan. Tambahan saja dari banyak hal yang sudah diungkapkan, menarik kali. Tapi saya melihat ada dua yang terungkapkan juga soal praktek poligami. Sepertinya kalau berpoligami itu beresiko picu persaingan untuk para istri dan perempuan. Jadi mungkin itu yang bagus kalau kita mau menyuarakan ya, karena kita menganut sistem monogami. Gitu. Kalau poligami itu sangat berisiko. Kalau kita lihat efek dari praktek poligami. Dan kedua, narasi itu sangat bagus sekali membuat pertemuan dengan sengaja, saya pikir butuh antara Yakub dan Laban. Saya berpikir bahwa mungkin saja percakapan mereka untuk memelihara dalam tanda petik memelihara garis keturunan. Kalau di Kalimantan itu sangat dipelihara begitu. Kalau orang Dayak itu kawinnya bagus dengan orang Dayak gitu. Kalau Ngaju, sukunya Ngaju, lebih baiknya menikah dari suku Ngaju gitu. Walaupun mungkin kalau kita lihat praktek di sini kan garis kedua, entah itu incest atau tidak, mungkin nanti bisa Ibu Obe yang lebih tahu. Perkawinan dari garis turunan yang sama, itu ada maksud kalau di saya. Setidak-tidaknya memarah status dari garis keturunan itu. Apalagi kalau diumpamanya garis keturunan kerajaan tuh yang bagus, dia mengambil terah yang bagus juga. Jadi seolah-olah pertemuan yang diatur oleh narator atau mungkin oleh nulis ini memperlihatkan kemudian apakah Israel perlu Israel sih, nggak boleh campur dengan suku yang lain. Dan itu dibiarkan sampai 2 anak, hanya 1 anak, jadi 2 anak perempuannya untuk melihara itu. Jadi itu yang saya lihat dari diskusi kita hari ini. Saya pikir 2 hal saya. Selamat malam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yani. Terakhir dari Rifani, baru nanti kita akan kembalikan kepada Kak Esther. Silakan Rifani. Halo, aku mau share kalau budaya yang ada di daerah aku, sharing tentang kalau di daerah aku itu 4 tahun yang lalu kan sepupu aku menikah. Sepupu aku itu yang menikah itu anak yang nomor 2. Dia otomatis dia ngelangkahin kakaknya. Terus untuk itu dia harus minta izin, kemudian membelikan seperti kalau di Medan dikasih ulos, tapi kalau di Padang itu dikasih kayak kain tenun gitu Kak, dari baju sampai roknya. Terus kemudian juga stigma-stigma yang dibangun oleh di masyarakat itu, kenapa kakaknya belum menikah, kenapa harus dilangkahin, kenapa tidak menghargai kakaknya gitu loh. Kemudian di sini tuh kayak
konstruksi itu kemudian melahirkan kalau kakaknya sampai umur 30 tahun belum nikah, kamu tidak ingin punya anak, ada legitimasi yang membuat perempuan itu semakin tersudutkan gitu loh, Kak. Ketika mereka kalau tidak menikah dibilang perawan tua, kalau sudah menikah tidak punya anak, nggak afdol loh kalau sudah menikah nggak punya anak gitu loh. Padahal kan kita tidak tahu bahwa kondisi biologis dari masing-masing orang, dan kemudian juga ada orang yang bertahun-tahun, mungkin ada yang kayak saudara ibu aku, memang dia udah menikah sekarang tuh udah umur 40 tahun tidak punya anak, dan memang itu kan ada kelainan-kelainan gitu, dan dibilang kenapa dulu kamu menikahnya sama laki-laki yang mandul gitu loh. Kan itu sangat menyakitkan gitu loh, Kak. Jadinya dari kisah-kisah ini banyak banget yang semua itu memang udah dikonstruksikan dari zaman dahulu gitu sih. Terus juga aku juga mau memaparkan sedikit kalau tadi kan Kak Esther menerangkan tentang Lea, aku mau menerangkan ternyata dalam Islam Yakub itu pertamanya menikahi seorang perempuan yang bernama Lea. Sebelumnya itu adalah sebuah perintah dari seorang pamannya yang bernama Laban. Dia memerintahkan Yakub untuk pergi ke rumah seorang perempuan yang bernama Lea. Kemudian di sana dia menyampaikan pesan ayahnya untuk menikahi untuk menikahi Lea atas perintah dari Laban. Ternyata Lea itu adalah anak Laban gitu loh. Terus kemudian selang 7 tahun Yakub pun baru juga menikahi perempuan yang bernama Rahil. Setelah itu menikah, kemudian setelah itu mereka dari Rahil dia memperoleh 4 anak, dan sedangkan dari Lea memperoleh 8 anak. Setelah itu lagi Nabi Yakub menikahi budak-budak dari Rahil dan Lea. Kemudian ini setelah pernikahan dengan budaknya, ada kecemburuan dari Rahil dan Lea, terjadilah kekerasan terhadap perempuan lain gitu loh, Kak. Terus apa lagi nih? Kemudian dari masyarakat Palestina waktu itu melihat kejadian ini, Yusuf kemudian bukan ke Nabi Yusuf ya, Nabi Yakub dikirim ke suatu tempat di Palestina, dan di sana juga terjadilah pendidikan terhadap anak-anaknya tadi. Gitu doang, Kak. Gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Rifani. Di Kak Esther? Ya, Ya, silakan, Kak. teman-teman saya mohon maaf karena tadi saya sinyal saya kurang stabil. Jadi saya tadi cuma bisa mendengar sharingnya Rifani. Saya tidak tadi yang Ibu siapa tadi ya? Sharing itu. Ya, yang Ibu sharingkan itu saya hilang masuk keluar hilang sinyalnya. Terima kasih Rifani untuk sharing yang terakhir juga yang saya dengar, yang tadi cerita yang pertama tentang sudah ada tadi istilah sudah cukup umur tapi belum menikah itu. Saya tidak menangkap semuanya, tapi terima kasih Rifani sudah sharingkan pengalaman tentang kisah tentang Yakub dari sudut pandang Al-Qur'an. Terima kasih Esi. Saya tidak bisa mendengarnya karena tadi tidak menyimak karena sinyal kurang stabil. Iya, tidak apa Kak, karena sinyal ini memang tidak bisa kita kuasai. Terima kasih untuk responsnya teman-teman semua, partisipan kita pada hari ini. Ini topik yang sangat kompleks seperti yang kita bahas. Kita membahas kejadian 29, tapi kita bisa mendapatkan banyak hal. Kita bisa mendapatkan tradisi, kita bisa melihat patriarki, kemudian kita bisa melihat juga poligami, kemudian kita bisa melihat kekerasan, kita bisa melihat bagaimana tubuh dipandang, tubuh seorang perempuan dipandang, kita bisa juga melihat relasi kuasa, lalu pernikahan, dan banyak hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini bersama dengan Kak Esther Damaris dan bersama dengan teman-teman semua. Terima kasih Kak Esther sudah membawa kami, memancing kami, sehingga percakapan pada hari ini juga boleh berjalan dengan baik.
Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam pertanyaan, respons, dan bahkan membagikan kisah dan memberikan juga pengetahuan-pengetahuan baru pada kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita sama-sama renungkan berbagai hal yang dalam, yang kompleks yang terjadi dari masa dulu yang kita baca hingga sampai sekarang yang masih kita rasakan, bahkan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membantu kita dalam menjalani hari-hari yang lebih baik dan lebih sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kak Esther boleh memberikan closing statement untuk kita pada hari ini sebelum ditutup oleh KOB. Silakan Kak Esther. Baik, terima kasih sih. Statement terakhir, kisah Lea ini sebenarnya kisah yang kompleks dan tidak mudah berbicara tentang Lea. Makanya tadi betul kata Kak Ratna untuk berhati-hati. Dan memang saya karena kompleksitas kisah ini, saya cukup stres memikirkan bagaimana caranya membawa PA tentang kisah ini karena baru dalam 1 minggu inilah kemudian berpikir tentang Lea, bicara tentang Lea, karena sebelumnya ya seperti yang lalu-lalu memang tidak peduli dengan kisah Lea, hanya bicara tentang kisah yang lain. Tapi terima kasih rekan-rekan sekalian, sore hari ini saya diperkaya banyak hal oleh sharing, oleh diskusi, bahkan untuk highlight yang rekan-rekan sekalian berikan, terutama mempertajam cara pandang dari perspektif teologi feminis untuk melihat kisah ini, dan secara jernih memilah-milah bagian-bagian yang membuat kita dibebaskan dari kungkungan budaya sistem patriarki, tapi juga untuk secara kritis melihat bagian-bagian yang jangan sampai di dalamnya kita justru melanggengkan sistem kekerasan yang ada. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk kebersamaannya. Terima kasih juga kelompok Biblika Progresif sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi pada malam hari ini, membawakan PA, dan mohon maaf untuk segala kekurangan, untuk banyak hal yang tidak bisa saya bagikan. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Terima kasih Kak Esther. Dipersilakan Kak OB untuk menutup. Terima kasih Riz. Teman-teman, seperti saya sampaikan di pembukaan, kelompok PA ini sebenarnya adalah trigger ya, pemicu di tengah jarangnya atau kurangnya percakapan dengan menggunakan teks-teks Alkitab untuk bicara dari perspektif korban. Dan tidak apa-apa gitu ya, seperti Esther katakan dari kemarin, aku gugup gitu ya, karena Esther mendampingi kami, mendampingi kita gitu, dan inilah ruang kita semua belajar. Tadi belum diperkenalkan di awal, Esther adalah vikaris atau calon pendeta di Gereja Kristen Sumba ya, di GKS Maledona kalau saya tidak salah namanya. Ya, dan kalau kita lihat YouTube-nya KBP, ternyata banyak sekali orang yang haus akan proses seperti ini. Tadi malam saya baru share kepada teman-teman di grup WA. PA yang dibawakan oleh Pak Fernando tentang istri Ayub itu sudah ditonton oleh 1.000 orang. Luar biasa ya dalam waktu 1 bulan. PA Kak Temi minggu lalu dalam waktu 3 hari ditonton 500 orang. Lalu yang lain lagi ditonton 600 orang gitu. Jadi ini seperti apa ya? Air mungkin ya di padang gurun gitu. Ketika kita bicara dari banyak perspektif tentang kekerasan, tentang korban, tapi jarang sekali dari perspektif Alkitab kita menjadi satu tempat di mana bisa belajar bersama. Jadi terima kasih sekali lagi Esther sudah mau gugup-gugup 1 minggu, mau berlelah-lelah mempersiapkan bahan sehingga kita diajak untuk belajar bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, forum ini diharapkan menjadi tempat teman-teman belajar, tapi bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi setelah ini ketika teman-teman harus bawa PA atau bicara di mana-mana, diharapkan forum ini menjadi cara kita saling menopang, saling memperlengkapi, dan seperti saya tadi, saya sangat ditolong oleh apa yang Riz sampaikan, saya di-trigger, dipicu untuk berpikir lebih banyak tentang teks ini. Dan ketika saya nanti mau bawa PA, saya bisa pilih teks ini sebagai salah satu
PA yang akan saya bawakan untuk memperkenalkan perspektif korban gitu. Jadi mari gunakan ruang ini sebagai ruang belajar dan teman-teman sekalian diperlengkapi di sini, dipicu untuk bisa membaginya kepada orang banyak. Yang ketiga, teman-teman, terima kasih sudah hadir tepat waktu di awal, dan kami mau ingatkan selalu kesepakatan kami yang menjadi host atau co-host, kami masih akan mengadmit peserta sepanjang narasumber atau fasilitator masih bicara. Jadi mungkin paling lambat 30-45 menit di awal akan masih diadmit, tapi setelah pembicara selesai bicara, tidak akan diadmit lagi oleh host atau co-host. Supaya teman-teman tidak kehilangan perspektif yang mau disampaikan. Jadi silakan masuk jam 5:05 atau paling lama jam 5:30. Nah, itu saya kira untuk kita yang malam ini kesulitan sinyal, mendengarnya hilang timbul, nanti akan dibagikan link YouTube-nya, biasanya di Facebook kami atau di WhatsApp kami berlima ini, dan kalau membutuhkan bisa chat, kalau punya nomor di antara kami berlima silakan di chat, kalau mau dibagikan pada orang lain, kita mau orang lain juga mendapatkan berkat seperti kita hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih apresiasi kakak-kakak, adik sekalian, baik secara langsung maupun di chat room. Kita akan menutup di dalam doa, mari saya akan pimpin di dalam doa. Kami bersyukur untuk Esther, ya Allah, yang hari ini sudah mendampingi kami belajar bersama-sama dan membuka begitu banyak pengetahuan baru, memicu kami terus berpikir dari perspektif korban seperti Lea yang malam hari ini kami pelajari bersama. Terima kasih untuk hikmat yang sudah Tuhan karuniakan kepada Riz dan kepada kami semua. Terima kasih untuk semua teman yang malam ini sudah berbagi. Kami percaya roh Tuhan yang sudah mendampingi Riz dan juga akan terus mendampingi kami semua untuk terus belajar, memperkaya, memperlengkapi diri kami, membuat kami semakin peka pada suara-suara korban, terutama suara yang tidak terkatakan secara lisan, suara-suara yang selama ini dibungkamkan. Terima kasih, kami percayakan Riz dan pelayanannya di GKS Maledona dalam tangan Tuhan, Kaulah yang menopang, menguatkan, dan senantiasa menolong dia. Kami bersyukur untuk proses belajar malam hari ini, untuk Esi juga yang sudah memandu kami sebagai moderator. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk adik kami, rekan kami Melinda yang sedang kurang sehat. Tuhan, Kau yang menolong dia, juga rencana untuk ke RS, ke rumah sakit besok. Tuhan yang tolong supaya Melinda dapat pemulihan yang baik. Terima kasih, kiranya Roh Tuhan juga yang menguatkan, supaya kami boleh membagi pengetahuan, hikmat yang kami dapat malam hari ini kepada orang lain, terutama untuk mereka yang menjadi korban dan yang masih terbungkam atau dibungkam, sehingga mereka berani menyampaikan pengalaman penderitaan mereka dengan berbagai cara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan memohon pertolongan Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan kami selanjutnya. Amin.